Apa kamu udah menentukan jurusan pilihan kamu bakal di mana? Apa kamu udah yakin dengan pilihan tersebut? Kalau misalnya berkaca dari pengalamanku dulu, aku meyakinkan diri memilih jurusan manajemen itu dengan banyak hal. Aku mulai coba eksplorasi di internet, aku tanya kakak kelas, dan banyak hal lainnya. Tapi aku masih kesusahan sebenarnya. Nah, maka dari situ gimana sih biar kita bisa punya pengalaman secara langsung dan nyata tentang jurusan impian kita? Padahal kita masih SMA. Sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, lalu komen, subscribe, serta nyalain lonceng tombol notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Halo, aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Di video sebelum-sebelumnya aku cukup sering membahas soal pilih jurusan, dan emang banyak juga yang nanyain pilih jurusan yang tepat itu kayak gimana. Kalian bisa cek video di channelku ya soal jurusan ini. Tapi yang belum aku bahas adalah gimana cara kita bisa yakin sama pilihan jurusan kita, terutama buat teman-teman yang punya 2-3 opsi jurusan. Nah, dan berdasarkan pengalamanku dan beberapa informasi yang aku dapat, sebenarnya ada banyak cara juga loh biar kita bisa tahu dan yakin sama pilihan jurusan kita. Yang pertama adalah tanya kakak kelas. Ini merupakan hal yang basic banget dan pasti teman-teman udah pernah lakuin juga ya. Cari kakak kelas atau mahasiswa yang udah ada di jurusan tersebut untuk sharing-sharing tentang pengalaman di jurusannya. Nah, kamu bisa coba cari kakak kelas yang ada di sekolahmu atau kenalmu yang ada di jurusan impian kamu ini dengan tanya-tanya kayak misalnya environment-nya kayak gimana, terus beban kuliahnya kayak gimana, serta hal-hal lainnya yang sebenarnya nggak kamu kepikiran tapi mungkin itu bakal terjadi di kuliah nanti. Karena kuliah itu nggak cuma soal belajar ya teman-teman, tapi ada ribuan pengalaman yang bakal kamu alami nantinya. Nah, tapi seandainya kalau kamu gak punya kenalan ya, kakak kelas atau siapapun dari jurusan impian itu, kamu sebenarnya masih bisa juga coba cari di sosial media, terutama Instagram ya, akun-akun HIMA. HIMA ini adalah himpunan mahasiswa dari suatu jurusan di universitas tertentu, yang biasanya di setiap univ dan jurusan itu ada ya yang namanya HIMA ini. Jadi kamu bisa aja nih coba tanya langsung lewat DM gitu seputar jurusan tersebut. Siapa tahu admin dari mahasiswa tersebut bisa bantu jawab. Cara kedua buat meyakinkan diri dalam suatu jurusan itu adalah tentunya dengan mencari di internet. Kepo di internet ini sebenarnya bisa banyak cara juga ya, karena internet sendiri masih luas banget. Bisa coba cari di YouTube, di Google, sosmed, dan lainnya. Walaupun sebenarnya di internet ini kurang personal ya buat cari informasinya, tapi seenggaknya kamu bisa tahu beberapa informasi dari situ. Kalau buat yang lebih dalam lagi, tentunya kamu perlu tanya orang-orang tertentu seperti kakak kelas tadi. Dan cara selanjutnya adalah cobain belajar langsung di kelasnya. Wah, emang bisa belajar langsung? Kita kan masih anak SMA. Nah, ini emang mengejutkan ya, tapi ternyata emang bisa loh teman-teman kita cobain suasana langsung belajar di kelas tertentu. Jadi baru-baru ini aku dapat informasi sekaligus tawaran ya dari Sebulan Menjadi. Sebulan Menjadi ini merupakan program dari Global Millennial Group atau GMG yang merupakan simulasi belajar di jurusan yang kamu mau. Di sini, siswa-siswa SMA seperti kalian dapat melakukan eksplorasi jurusan dan juga menemukan kecocokan diri dengan jurusan tersebut lewat simulasi belajar selama 1 bulan di jurusan impian kalian. Ya, istilah simpelnya ini disebut simulasi ya. Kita coba simulasi jadi anak FK misalnya atau jurusan manajemen gitu. Nah, yang bikin seru adalah Sebelum Menjadi ini ngajak aku untuk terlibat langsung nih simulasi jurusan di kuliah. Sebenarnya aku sendiri kan udah kuliah ya sekarang di jurusan manajemen, tapi aku jadi tertarik juga nih buat coba explore jurusan yang aku kepo dulu, tapi sekarang ternyata aku nggak ada di situ. Tebak jurusan apa? Yap, bener banget. Fakultas Kedokteran. Wah, ini seru banget ya, karena basicnya aku sendiri ada di jurusan sosum kan. Aku manajemen di jurusan sosum, tapi aku coba untuk challenge diri aku sendiri buat coba ke arah saintek dan langsung level dewanya nih, Fakultas Kedokteran. Ya, sebenarnya aku punya basic sih. Dulu SMA kan aku di jurusan IPA ya. Jadi walaupun aku emang agak bodoh di IPA, at least aku udah punya basicnya lah. Nah, jadi di sini aku dapat kesempatan selama 1 bulan untuk jadi mahasiswa FK. Di samping aku juga lagi kuliah di jurusan manajemen. Terlebih aku lagi UAS di manajemen ini. Tapi why not ya? Sesekali cobalah. Ada istilahnya double degree atau 2 jurusan di satu waktu yang sama. Dan dari pengalamanku jadi mahasiswa FK ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi keunggulan juga ternyata yang dimiliki oleh Sebulan Menjadi, yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman cobain juga. Nah, jadi Sebulan Menjadi ini punya 8 jurusan yang tersedia ya, yang bisa teman-teman coba. Di antaranya komunikasi, hukum, kedokteran, hubungan internasional, sastra Inggris, teknik industri, manajemen, dan juga psikologi.
Nah, dan apa sih yang akan kita alami selama kita jadi mahasiswa sementara ini? Tentunya nanti di sana kita bakal coba belajar langsung dengan mentor-mentor yang ada di jurusan tersebut untuk tahu gimana keadaan dan materi-materi yang bakal kita pelajari nantinya. Plus, nanti juga di sana kita bakal dapat simulasi tugas dan juga tugas kelompok. Oh iya, gak sampai situ, kita juga bakal dapat konsultasi jurusan plus tips dan trik soal SNMPTN atau SBMPTN. Terlebih, mentornya sendiri merupakan mahasiswa berprestasi di bidangnya, jadi kita bisa konsultasi sebanyak mungkin di situ. Puas-puasin aja mumpung kita bisa kenal dengan mentornya. Dan yang gak kalah penting, kita juga bakal dapat sertifikat yang diakui oleh Kemendikbud. Oke, buat kalian yang kepo sama perjalanan aku pusingnya jadi mahasiswa FK sekaligus manajemen, kalian bisa cek simulasi aku jadi mahasiswa FK. Astaga. Oke, jadi tadi adalah kegiatan aku jadi mahasiswa FK di Sebulan Menjadi. Dan aku bakal coba kasih testimoni aku ya, gimana sih selama aku ada di sana. Yang pertama dari segi materi. Sebenarnya dari segi materi ini, jujur aja agak kompleks di otak aku sih. Mungkin karena aku udah lama juga ya, nggak belajar biologi gitu, materi-materi IPA. Terutama terakhir itu aku waktu kelas 3 SMA. Sedangkan sekarang aku udah tahun ketiga kuliah. Jadi jujur aja, emang sebenarnya aku nggak passion di situ. Tapi yang unik adalah aku masih bisa ngikutin materinya. Mungkin yang pertama karena aku punya basic di SMA untuk belajar IPA, dan yang kedua adalah dari mentornya sendiri nih, yang emang pembawaannya ini mudah dimengerti dan juga asik. Terus kalau misalnya dari gaya belajarnya sendiri, ini emang bener-bener FK banget ya. Di sini isinya orang-orang pintar gitu, gak kalah lagi terutama mentornya ya. Tapi ternyata mentornya sendiri ini emang ramah, plus juga mengajak kita untuk diskusi bareng. Jadi kesannya lebih interaktif, nggak sekedar nonton aja gitu. Nah dari situ aku rasa seandainya aku punya kesempatan membalikan waktu nih ya untuk jadi SBMPTN lagi, kayaknya aku bakal ambil kelas ini deh. Karena ini meyakinkan aku banget untuk milih jurusan, karena simulasinya tuh berasa nyata aja. Dan testimoni terakhir dari aku adalah soal harga gitu. Untuk harga sendiri sebenarnya relatif murah, yaitu 100.000. Kenapa aku sebut ini murah? Karena hitungannya dalam 1 bulan, dengan 4 kali pertemuan ini, kita bisa dapat pengalaman yang menurut aku ini worth it banget untuk simulasi memilih jurusan. Yang mana aku anggap ini sebagai investasi, karena ini bakal berpengaruh untuk keputusan aku dalam jangka panjang ke depan. Ya aku tahu banget nih, teman-teman aku banyak banget yang salah jurusan sejak tahun pertama kuliah. Itu banyak banget. Ya, aku harap dengan adanya simulasi jurusan ini, orang-orang bisa meminimalisir ya, mengalami yang namanya salah jurusan. Kalian bisa cek detailnya di website sebulanmenjadi.com atau Instagram @sebulanmenjadi. Nah, Sebulan Menjadi ini dinaungi oleh Global Millennial Group. Jadi kalian juga bisa ikut program-program self-development lainnya, seperti GMM-UN, Indonesia SDG Summit, di Global, Wonder English, dan lainnya. Untuk daftarnya pun gampang banget. Kalian cukup buka browser dan ketik join.gmillennial.com, lalu klik Join Us. Di situ, pilih program yang diinginkan, lalu Add to Cart. Setelah masuk cart, jangan lupa masukkan kode referral BeBorderless untuk diskon spesial sebesar 15%. Setelahnya, kamu bisa check out dan isi data diri terlebih dahulu. Lalu, lakukan pembayaran dengan bank transfer atau e-wallet. Oke, mungkin segitu aja dulu video aku seputar simulasi menjadi anak kedokteran selama 1 bulan. Yang mana aku harap dari sini teman-teman bisa tertarik juga untuk ikut serta dapat hikmahnya ya dari video ini kalau misalnya milih jurusan itu dan meyakinkan untuk pilih jurusan itu nggak semudah itu. Dan share juga nih ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu kalian dan harapannya juga ke depannya video aku bisa membantu kalian lebih baik lagi. See you guys on the next video. Bye-bye.